sahabat Migas, selamat datang di channel Halo Migas Ditjen Migas. Kali ini, Minergi ditemani pada rekan dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas untuk tanya jawab seputar lelang wilayah kerja migas atau lelang WK. Semua terangkum dalam STMJ. Sahabat tanya, Migas jawab. 10 informasi terkait lelang WK yang perlu sahabat ketahui. Halo, boleh kenalan dulu nggak? Boleh. Nama dan jabatannya. Saya Beni, analis wilayah kerja migas. Dan saya Irfan, analis wilayah kerja migas, Kami berdua dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas. yang memiliki tugas pokok dan fungsi, salah satunya yaitu melakukan penyiapan dan penawaran wilayah kerja migas. Nah, kali ini kami akan sharing tentang lelang WK yang merupakan bagian dari penawaran wilayah kerja migas. Lelang WK Tingkatkan investasi migas. untuk eksplorasi yang lebih masif dan agresif. Nah, ngomong-ngomong soal lelang WK, Minergi sudah merangkum 10 informasi yang wajib sahabat migas ketahui tentang lelang WK. Sebelumnya, kita ingin tahu, lelang WK itu apa sih sebenarnya? Nah, lelang wilayah kerja migas atau yang biasa disebut dengan lelang WK adalah kegiatan penawaran WK migas tertentu yang disiapkan Direktorat Jenderal Migas atau Ditjen Migas kepada BU atau BUT untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Nah, nggak hanya itu. Tujuan lelang ini untuk menambah cadangan migas, ketahanan energi nasional, dan investasi migas. Tadi dibilang, lelang WK ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan investasi di bidang migas. Nah, apa nih kontribusi nyatanya untuk negara? Untuk jangka pendek, negara akan menerima bonus tanda tangan dari penandatanganan kontrak kerjasama migas, yang artinya Ditjen Migas akan memberikan pemasukan kepada keuangan negara. Kegiatan lelang WK yang sukses akan berkontribusi mendukung kegiatan eksplorasi migas. Kita tadi bicara kontribusi lelang WK bagi negara. Nah, kalau dari sisi BU atau BUT, ada nggak contoh sukses hasil lelang WK yang menguntungkan banget dari eksplorasi? Pastinya ada. Salah satu contoh sukses lelang WK ini adalah WK Westganal di Kalimantan Timur yang dilelang pada tahun 2019. Estimasi potensi pada saat dilelang adalah kurang lebih 200 MMBOE. Ternyata di tahun 2021, dari hasil uji terbatas produksi, didapatkan gas yang mengalir kurang lebih sebanyak 33,9 PSCFD. Wah, bisa dibilang investasi hulu migas di Indonesia masih sangat menjanjikan ya. Bisa dijelasin lebih lanjut nggak tentang mekanisme lelang WK ini? Sesuai ketentuan, terdapat 2 mekanisme lelang WK. Ada lelang penawaran langsung dan lelang reguler. Lelang reguler, wilayahnya disiapkan oleh Ditjen Migas. Sementara lelang penawaran langsung diusulkan oleh BU atau BUT melalui kegiatan studi bersama. Kapan sih biasanya lelang WK dilaksanakan? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai pengumuman pemenang? Ditjen Migas biasanya melaksanakan lelang WK sebanyak 2 putaran dalam 1 tahun. Putaran pertama dilaksanakan di triwulan pertama, putaran kedua dilaksanakan di triwulan ketiga setiap tahunnya. Untuk lelang reguler, jangka waktu pelaksanaan lelangnya selama 4 bulan. Sedangkan lelang penawaran langsung dilakukan selama 1,5 bulan. Dengan asumsi evaluasi dilakukan selama 1 bulan. Maka pemenang lelang WK dapat diumumkan 1 bulan setelah proses evaluasi. Nah, untuk BU atau BUT-nya sendiri, apa nih syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi biar bisa ikut lelang WK? Nah, yang boleh mengikuti lelang WK adalah BU atau BUT yang memiliki kemampuan keuangan dan teknis. Kemampuan keuangan yang dimaksud adalah kemampuan perusahaan untuk membiayai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang mencapai jutaan dolar. Sementara untuk kemampuan teknis, BU atau BUT harus memiliki SDM dengan kompetensi di bidang eksplorasi, operasi produksi, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan atau K3L. Selain yang disebutkan tadi, BU atau BUT juga harus mampu memenuhi persyaratan ketentuan kontrak kerjasama migas dan minimum komitmen pasti yang ditentukan pemerintah. Setelah BU atau BUT sudah memastikan syarat dan ketentuan terpenuhi, terus gimana nih caranya untuk ikut lelang WK? Yang pertama, BU atau BUT melakukan registrasi melalui laman www.sdm.go.id/wkmigas. Selanjutnya, BU atau BUT harus membeli dulu dokumen lelang atau bid dokumen seharga $5.000 dengan cara transfer ke rekening bendahara Ditjen Migas.
atau melalui aplikasi Simponi. Nah, sahabat migas, harga $5.000 itu untuk akses B-dokumen dari satu wilayah kerja yang sedang ditawarkan. Misalnya BU atau BUT ikut lelang 2WK, berarti harus bayar $10.000. Melalui laman ini, BU atau BUT juga dapat berkonsultasi hal-hal terkait lelang WK melalui forum klarifikasi sesuai periode lelang WK. BU atau BUT juga dapat mengakses paket data resmi dari pemerintah untuk WK yang ditawarkan melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin KSDM. Setelah masa akses berakhir, BU atau BUT dapat memasukkan dokumen partisipasi terhadap WK yang diminati dan menjadi peserta lelang WK. Selanjutnya, dokumen partisipasi tersebut akan dievaluasi oleh tim lelang WK. Wah, cukup mudah ya prosedurnya. Sekarang, kita ngomongin soal bid dokumen. Sahabat migas penasaran pengen tahu juga apa saja sih isi dari bid dokumen yang harganya $5.000 tadi? Isi dari bid dokumen lelang WK antara lain prosedur lelang, sinopsis geologi, paket data, informasi RT/RW, dan konsep kontrak kerjasama. Informasi tambahan juga nih Kak Irfan. Apa itu Kak Beni? Untuk sinopsis geologi ini, ada informasi potensi migas yang ada di WK tersebut, serta hasil evaluasi data GNG. Informasi ini sangat penting loh, dan menjadi informasi utama yang dibutuhkan peserta lelang. Nah, untuk memperoleh data inilah yang perlu biaya tidak murah. Oh iya, tadi juga sempat dibilang bahwa peserta lelang WK bisa mengakses paket data. Nah, paket data ini apa sih? Dan apakah berbayar? Paket data adalah data-data yang disiapkan untuk mendukung evaluasi potensi di WK yang ditawarkan, seperti data seismik, data sumur, dan data GNG report. Contoh data-data yang disiapkan sebagai paket data seperti ini. Selama proses lelang, akses paket data ini gratis. Oke, secara umum untuk proses lelang biasanya ada jaminan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang. Nah, gimana nih kalau untuk lelang WK migas? Iya, pastinya ada. BU atau BUT wajib menyampaikan jaminan penawaran dalam bentuk bank garansi yang nilainya sebesar penawaran signatur bonus. Wah, udah cukup jelas banget nih penjelasan dari Kak Irfan dan Kak Beni. Kalau sahabat migas masih mau tanya-tanya lagi, bisa dong. Gimana nih caranya? Kalau masih ada pertanyaan terkait lelang WK, bisa email ke kontak center 136@esdm.go.id atau hubungi ke kontak center 136 SDM atau kirim email ke dmew.konvensional@esdm.go.id. Atau sahabat migas bisa komen di video ini ya. Oke, thank you banget Kak Beni dan Kak Irfan atas waktunya ya. Sama-sama. Bye sahabat migas. Sahabat migas, untuk tema dan pembahasan video selanjutnya, komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk like,